Langit malam itu gelap, seolah sengaja menutup mata dari kebodohan manusia yang semakin menjadi-jadi. Di Timur Tengah, Israel kembali mengamuk. Roketnya melayang ke arah kota sipil, tank-tanknya menggeram di perbatasan, dan para pejabatnya dengan pongah berkoar di televisi internasional seakan dunia ini adalah halaman rumah mereka. Dunia geleng kepala, tapi diam. Hanya satu negara yang kali ini memilih untuk tidak lagi menutup telinga. Indonesia. Bukan karena kita suka cari gara-gara, bukan pula karena kita ingin tampil gagah di panggung dunia, tapi karena ada batas kesabaran, dan Israel sudah kelewat batas. Mereka membombardir kawasan, menindas rakyat sipil, dan bertindak seakan hukum internasional hanyalah mainan. Maka tibalah waktunya bagi TNI untuk menjawab, bukan dengan kata-kata manis atau resolusi yang tak pernah digubris, tapi dengan sesuatu yang membuat jantung Israel berdegup lebih kencang dari sirine serangan udara mereka sendiri. Rudal balistik Sijil buatan Iran. Di sebuah ruangan bawah tanah yang dijaga ketat, para perwira TNI berkumpul. Peta elektronik terpampang di layar, titik-titik merah menandai instalasi militer Israel yang menjadi biang kerok kegilaan. Seorang perwira menatap layar itu lama-lama, lalu mendesah pendek. Sudah terlalu lama mereka merasa dunia ini milik mereka. Saatnya ada yang mengetuk pintu mereka dengan keras. Di sampingnya, teknisi militer Iran sibuk mengutak-atik panel kontrol rudal. Sijil, rudal jarak menengah yang dikenal garang dan berkecepatan tinggi, sudah siap di sino peluncuran. Kolaborasi ini bukan sekedar transaksi senjata, melainkan persaudaraan dalam menghadapi arogansi. Detik-detik itu terasa lambat. Jari komandan TNI melayang di atas tombol peluncuran. Udara di ruangan itu kental dengan tegang, tapi juga ada aroma kelegaan yang aneh. Bukan karena perang itu indah, tapi karena akhirnya ada yang berani melawan tirani. Indonesia tidak akan tunduk pada kesewenang-wenangan, ujar sang komandan, suaranya berat. Kita bukan bangsa pengecut. Tombol ditekan. Seketika layar monitor menyala terang, menampilkan rekaman visual rudal Sijil yang melesat ke langit malam. Api di ekornya membelah kegelapan, gemuruhnya menggetarkan tanah. Para teknisi bersorak kecil, sementara para perwira TNI hanya diam. Wajah mereka tenang, tapi sorot mata tajam, seperti serigala yang akhirnya dilepaskan dari rantai. Beberapa menit kemudian, sirine meraung di Tel Aviv. Radar mereka mendeteksi sesuatu yang asing. Sesuatu yang bukan sekedar roket rakitan atau drone murahan. Sistem pertahanan Iron Dome yang biasanya mereka banggakan mendadak gagap, tak tahu harus menyapa siapa. Dan lalu, boom! Ledakan maha dahsyat menghantam salah satu fasilitas militer mereka. Api menjulang, gedung runtuh, dan tentara yang biasa pongah dengan seragamnya kini berlari kocar-kacir seperti ayam kehilangan induk. Begitu cepat, begitu brutal, dan begitu nyata. Israel yang biasanya sibuk pamer kekuatan di televisi, kini harus sibuk mencari mayat tentaranya sendiri di reruntuhan. Dunia menyaksikan dengan terbelalak. Negara yang selama ini dianggap tak tersentuh, ternyata bisa dibuat gemetar oleh satu tombol yang ditekan jauh dari Indonesia. Betapa ironis. Bertahun-tahun Israel meremehkan negara lain, seakan mereka dilahirkan untuk selalu menang. Tapi malam itu, mereka hanya terlihat seperti anak kecil yang kehilangan mainan. Rudal Sijil, hadiah sederhana dari Iran, membuat seluruh jenderal mereka kebingungan mencari alasan baru. Televisi internasional mulai menayangkan gambar-gambar memalukan. Pasukan elit Israel duduk di tanah, wajah pucat, tangan gemetar. Pemimpin politik mereka yang biasanya penuh percaya diri, kini berbicara terbata-bata di podium. Betapa lucu melihat yang biasanya garang mendadak kerdil, seperti singa ompong yang ketakutan melihat api unggun. Negara-negara barat kalang kabut. Mereka menekan tombol darurat diplomasi, memanggil duta besar, dan berteriak tentang eskalasi berbahaya. Padahal selama Israel menggila, mereka bungkam. Sekarang giliran TNI mengirim salam dengan rudal, barulah mereka sibuk menyusun kalimat basa-basi tentang perdamaian. Di sisi lain, negara-negara kecil justru diam-diam tersenyum. Mereka yang selama ini hanya bisa berdoa, kini merasa ada secercah harapan. Bahwa monster yang selama ini dianggap tak tersentuh, ternyata bisa juga dibuat jatuh tersungkur. Di
Di markas TNI, para prajurit menatap layar monitor dengan kepala tegak. Mereka tahu ini bukan akhir, bahkan mungkin awal dari badai besar. Tapi malam itu, mereka juga tahu dunia akan mencatat Indonesia bukan bangsa yang bisa diinjak. Kita punya keberanian, kita punya tekad, dan kita tidak takut. Sementara itu, Israel masih sibuk memungut puing-puing harga dirinya. Rudal sijil bukan hanya menghancurkan bangunan, tapi juga meruntuhkan mitos bahwa mereka kebal dari perlawanan. Apakah ini akhir? Tentu tidak. Israel pasti akan mencoba membalas, mencari sekutu, mengerahkan segala cara untuk kembali mengamuk. Tapi satu hal sudah jelas, TNI telah menyalakan api yang tak mudah dipadamkan. Malam itu, sejarah bergeser. Dunia menyaksikan perubahan dan Israel harus menelan pil pahit. Mereka bukan penguasa tunggal di panggung global. Kini ada kekuatan baru yang berani menantang. Dan namanya adalah Indonesia. Ledakan yang menghancurkan fasilitas militer Israel masih berasap ketika para jenderal mereka berkumpul di ruang bawah tanah Tel Aviv. Wajah-wajah pucat menatap peta elektronik yang kini terasa tak berguna. Mereka terbiasa berkoar tentang kemenangan, tapi malam itu suara yang terdengar hanya desahan panik. Bagaimana bisa mereka punya sijil? Bentak seorang jenderal dengan mata melotot. Tak ada yang menjawab, karena jawabannya sudah jelas. Dunia tak lagi takut pada arogansi Israel. Dan kini, Indonesia yang biasanya mereka anggap jauh, netral, dan hanya bersuara lewat forum PBB, muncul sebagai mimpi buruk baru. Israel mencoba memutar otak. Televisi lokal segera menayangkan pidato Perdana Menteri mereka dengan suara bergetar tapi dipaksakan gagah. Kami akan membalas serangan biadab ini, katanya sambil meninju meja. Lucu sekali, Israel yang selama ini menghancurkan rumah sakit, sekolah, dan pasar dengan bangga menyebutnya operasi militer, mendadak menyebut serangan TNI biadab. Dunia menonton sambil mengangkat alis. Retorika basi itu sudah terlalu sering diputar, tapi malam itu bunyinya sumbang. Di sisi dunia, Washington kebakaran jenggot. Presiden Amerika ditelepon tengah malam oleh Perdana Menteri Israel yang panik. Suaranya terdengar seperti anak kecil mengadu ke ibunya. Mereka menggunakan rudal Iran, rudal balistik. Kami butuh bantuan. Gedung Putih mendesah berat. Mereka terbiasa menutup-nutupi kejahatan Israel. Tapi sekarang masalahnya lain. Ada negara besar yang berani melawan dengan senjata sungguhan. Dan itu Indonesia, negara yang punya jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, punya TNI yang disiplin, dan sekarang punya keberanian untuk menyalakan api. London ikut kebakaran jenggot. Eropa berisik dengan jargon stabilitas kawasan. Padahal selama Israel menggila, stabilitas itu mereka kubur sendiri. Kini mereka cemas bukan karena perang, tapi karena mitos Israel tak terkalahkan sedang runtuh di depan mata. Sementara Israel meratap, Jakarta dan Teheran justru semakin kompak. Saluran komunikasi antara markas TNI dan Komando Militer Iran berdengung tanpa henti. Target pertama sukses, kita masuk fase 2, ujar seorang perwira TNI dengan suara dingin. Iran menyambut dengan tawa kecil. Luar biasa, kalian membuktikan nyali itu lebih kuat daripada Iron Dome mereka. Para teknisi Iran sudah menyiapkan sijil lain, sementara Kopassus dan Kostrad mengatur pergerakan darat di wilayah-wilayah kunci. Indonesia dan Iran, dua negara yang selama ini diremehkan, kini sedang menulis bab baru dalam sejarah militer modern. Tak butuh waktu lama bagi satelit mata-mata Israel mendeteksi pergerakan rudal berikutnya. Mereka panik. Iron Dome mereka dipaksa bekerja 2 kali lipat. Radar mereka terus berbunyi dan tentaranya berjaga tanpa tidur. Tapi apa daya, sistem pertahanan mereka bukan dewa. Setiap kali rudal melesat, ada jendela kecil di mana mereka tak bisa berbuat apa-apa. Israel seperti tikus kebakaran jenggot, berlari ke sana-sini mencari celah tapi tetap terjebak dalam api yang mereka ciptakan sendiri. Negara-negara Arab menahan senyum. Beberapa pejabat di Timur Tengah bahkan diam-diam bertepuk tangan. Bukan karena mereka semua setuju, tapi karena akhirnya ada yang berani menampar wajah arogan Israel. Di sisi lain, sekutu-sekutu Israel berusaha menyusun kalimat damai dengan wajah kaku. Padahal isi hati mereka jelas, mereka takut. Jika TNI berani meluncurkan sijil hari ini, siapa yang jamin besok tidak ada rudal lain yang terbang? Di markas peluncuran, TNI dan Iran bergerak tanpa banyak bicara.
Kru rudal sudah mengisi bahan bakar, sistem navigasi dikalibrasi ulang, dan target baru sudah terkunci. Gudang senjata Israel di Gurun Negev. Begitu mereka balas, kita jawab lagi. Jangan beri kesempatan mereka berdiri tegak, ujar seorang komandan TNI. Para prajurit mengangguk mantap. Mereka tahu resiko besar menanti, tapi juga tahu satu hal, sejarah sedang berpihak pada keberanian. Malam itu Israel tidak tidur, dunia tidak tenang. TNI sudah membuka kotak Pandora yang selama ini ditutup rapat. Api perlawanan sudah menyala dan tak ada yang bisa memadamkannya dengan resolusi kosong atau propaganda murahan. Kini pertanyaan besar menggantung di udara. Apakah Israel akan mampu membalas atau justru akan semakin tenggelam dalam ketakutannya sendiri?